Soal konfrontasi saksi anak buah Ferdy Sambo di persidangan, ahli, biarkan hakim yang menilai. Jakarta, Kompas.tv, ancaman ini dilontarkan jaksa penuntut umum yang gemas dengan keterangan Ari Cahyanugraha, alias Acai yang dianggap berbelit-belit. Acai memberi keterangan soal lokasi CCTV, saat jaksa mengingatkan agar Acai tak berbohong. Perbedaan kesaksian juga terjadi antara terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Ari Cahyanugraha soal CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hendra dan Acai saling bantah mengenai perintah Ferdy Sambo untuk mengamankan CCTV seusai penembakan Brigadir Yosua. Dalam dakwaan, saat itu Acai dihubungi oleh Hendra Kurniawan melalui ponsel milik Agus Nurpatria. Hendra mengingatkan pesan Ferdy Sambo untuk mengamankan CCTV. Acai, di persidangan mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya, terdakwa AKP Irfan Widianto, untuk mengamankan CCTV, terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang saksi lakukan atau perintahkan ke anak buah saksi untuk mengamankan CCTV itu seperti apa? Tidak ada saya memerintahkan AKP Irfan untuk mengamankan. Dengar, ini pertanyaan saya. Mendengar keterangan Acai, Hendra Kurniawan langsung menolak kesaksian tersebut. Hendra menyebut, Ferdy Sambo sudah meminta Acai mengamankan CCTV seusai Yosua tewas ditembak. Sementara Arif Rahman yang berperan merusak alat bukti laptop yang berisi data rekaman CCTV, dalam nota keberatan yang dibacakan kuasa hukumnya Jumat kemarin, Arif menyebut yang ia lakukan karena menuruti perintah atasan. Soal menuruti perintah atasan ini, Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, menyatakan mereka yang jadi tersangka masih memiliki akal. Seharusnya mereka bisa menolak perintah yang jelas bisa membahayakan mereka sendiri. Gara-gara Sambo, sejumlah anak buahnya terjerat pasal perintangan penyidikan dan UU ITE, dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di karpot itu. Ngomongnya? Di karpot. Di karpot. 7 terdakwa disebut jaksa menuruti perintah Ferdy Sambo, yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV, di TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi terminologi benar. Jadi gini, itu diatur di pasal 51. Satu itu dulu, ya nanti kita ayat 2. Tapi ini kan terlalu teknis, tadi saya jelasin. Nah, ketika saksi yang memberi keterangan, ya, dia dalam keadaan bebas, ya. Nanti ditanyakan kepada terdakwa. Tidak ada konfrontir saksi dengan saksi lainnya. Dalam keadaan bebas, memberi keterangan itu diaturnya 159, 160, 167, 163 KUHP. Jadi aturan main ada di KUHP itu. Jadi ketika saksi berbeda, ya nggak ada masalah, silakan saksi ngomong apa. Karena kan tanya kepada terdakwa. Bahkan berbeda dengan BAP juga boleh sepanjang ada alasan. Nah, ketika saksi masing-masing berbeda itu, jangan dikonfrontir, kadang nggak ada. Ada di 185 ayat 6. Nanti hakim yang menilai sungguh-sungguh, itu kalimatnya berulang-ulang loh, ya. Harus dengan sungguh. Nanti hakim yang menilainya. Dia ada beda ngomong ABCD. Nanti harus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan bebas, dengan objektif, kesesuaian. Nah, mana yang sesuai? Satu, antara saksi satu dengan saksi lain, antara saksi dengan barang bukti, lebih penting cara hidup saksi, kesusilaan saksi. Jadi nanti hakim yang menilai itu diatur 185 ayat 6 penjelasannya. Jadi ketika saksi berbeda, ya, nah ada lagi saksinya. Ketika saksi, sekali lagi ngeyel, ngotot, jaksa maupun terdakwa bisa mengajukan usul kepada hakim. Jadi diatur 174 KUHP supaya diberi didakwa dengan 17. Sekali lagi, supaya ada saksi palsu 7 tahun loh. Jadi makanya hakim harus belajar, jaksa harus belajar menguasai masalah. Jadi ketika saksi memberi keterangan saksi palsu bertentangan tadi,
Kan jaksa jangan kayak tadi saya lihat jaksanya kok menceramahin, so tahu malah saya bilang maaf aja ya. Sekali lagi, baca aturan KUHP, ajukan kepada hakim, Pak, ini beri kesaksian palsu. Kalau hakim mengingatkan dia masih ngeyel, ngotot, dakwa, itu panitera bukan berita acara, perkara dihentikan sementara, dia didakwa dengan saksi palsu, ancamannya 224 KUHP. Karena penting, anggaplah nih saksi ini tidak jujur, jaksa ngajukan permintaan, silakan hakim perintahkan jaksa paniteranya bikin berita acara, didakwa dan diproses dengan kesaksian palsu. Tahu dari saya katakan. Nah kalau sekarang hakimnya diam saja, ya berarti hakimnya tidak menyangka saksi palsu. Ya makanya saya bilang di persidangan itu hakimnya harus tidak hanya jaksa yang cermat, jelas, lengkap. Ketika mereka sedang menguasai masalah, ketika saksi ini bohong, tidak jujur, sekali lagi, karena petik ya, kalau betul, ya langsung Anda diingatkan loh. Anda ini harusnya beri keterangan gini. Coba lihat BAP, dibuka kan BAP. Kalau Anda beda apa alasannya? Nah gitu. Nah kan hakim udah terarah seperti Anda kalau kami narasumber harus memang punya menguasai masalah kan. Tanya gitu kan. Nah kalau memang tidak masuk akal, langsung panitera bikin berita acara. Dakwa sekarang. Jadi harus polisi lagi. Kesaksian palsu dan didakwa dengan pasal 224 yang ancamannya 7 tahun. Harusnya itu dilakukan oleh hakim. Jangan di ruang di ruang pengadilan jaksanya emosi, hakimnya emosi, itu lama-lama nggak disuntik vaksin karena